Kandang Betlehem bukanlah sebuah istana yang megah dan terhormat. Allah membeli rumah pertama bagi anaknya. Tidak ada kilau kemuliaan yang luar biasa dengan ruang bertiang dan kubah. Oh, bukan, sebuah kandang sederhana dan papan. Dan demikianlah lahir tak dikenal, tak terbayangkan pewaris surga dan bumi. Tidak ada sekumpulan pelayan yang cemas di sana untuk melayani anak yang baru lahir. Yusuf sendiri dan Maria saja dengan bayi yang tersenyum. Mereka tidak memiliki kain linen bagus bersulam untuk membungkus lengan mungil itu. Tidak ada pakaian bayi yang mahal dan berwarna-warni. Tidak ada bahan yang terbuat dari emas. Datanglah tempat pembaringan juru selamatmu yang sederhana. Kalian semua yang rendah hati, dan belajarlah dengan kepala yang tertunduk dan hormat. Pelajaran yang akan diberikan akan mengajarmu untuk tidak menjunjung terlalu tinggi kekayaan di dunia yang sia-sia, tetapi untuk tertambat langit cerah Allah, harta sesungguhnya yang berharga. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan merayakan keselamatan kita. Keselamatan yang berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Mari kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Betlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat kita datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal Pekasmar Efrata secara langsung di gereja karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu karena pandemi COVID-19. Namun kita tidak perlu bersedih, kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kita, selalu memberikan kita kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, adik-adikku, kita akan memasuki ibadah Natal pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tujukan kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Mari dengan semangat dan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun.
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dipersilakan Kakak Priska untuk memimpin kita dalam doa. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak sekolah minggumu hendak memulai ibadah perayaan Natal kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya. Inilah doa kami, dengar sempurnakan doa kami. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus dan berita pengenapan yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja PK Smart Andonohu, perwakilan dari masing-masing kelas. Dipersilakan. Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya pasal 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayatnya yang ke-1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibarikannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon nubuat dan berita penggenapan, mari kita mengangkat pujian selamat datang. Kakak mengundang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Sambil tepuk tangan ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Dipersilakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PK Smart Ephrata kepada adik Lois Lande. Dipersilakan. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di
Adik-adik, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Saat Yesus lahir di kandang domba, ia terbaring di dalam palungan. Semua orang bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Saat itu bintang-bintang bersinar dengan sangat indah di langit. Mari kita menciptakan sinar yang terang dalam dunia ini dengan cara menyalakan lilin kita semua, baik yang ada di gereja, ibu guru semuanya, dan adik-adik juga di rumah. Dan sambil menyalakan lilin, mari kita angkat pujian Malam Kudus. Akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin pertama oleh Ketua Pekasmar Efrata Andanohu. Kepada Ibu Kori dipersilakan. Lilin kedua oleh perwakilan guru kelas taruna. Kepada Bapak Henok dipersilakan. Lilin ketiga oleh perwakilan guru kelas remaja. Kepada Ibu Rosalina dipersilakan. Lilin keempat oleh perwakilan guru kelas besar. Pada Kakak Wika dipersilakan. Lilin kelima oleh perwakilan guru kelas tengah. Dan lilin keenam oleh perwakilan guru kelas kecil. Kepada Ibu Risti dipersilakan.
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Itu firman Allah. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dipersilakan kepada Kakak Risti untuk memimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala sukacita boleh kami alami pada saat ini ya Tuhan, karena kami boleh beribadah, memperingati hari kelahiran-Mu. Tuhan Yesus, tibalah bagi kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Begitu juga Bapak Pendeta Limin yang akan bercerita. Tuhan Yesus urapi dan berkati, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat sore anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Dalam perayaan Natal pada sore hari ini kita akan membaca dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ada Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ketika dia mempertimbangkan maksud, nampak dalam mimpi Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ada dialah yang akan dan mereka. Hal itu terjadi sebagaimana ia difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Adapun tema Natal kita pada sore hari ini, Immanuel, artinya Tuhan beserta. Selamat sore anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar semua? Selamat Natal ya. Ayo beri ucapan selamat Natal kepada teman-teman yang ada di sampingnya. Ya, para pengasuh dan orang tua yang hadir. Berilah senyum yang manis kepada mereka. Sekarang coba perhatikan video klip yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak pengasuh tentang Yesus yang lahir di kandang domba yang sederhana, karena Yusuf ayahnya tidak mendapatkan tempat untuk beristirahat. Anak-anak, Yesus tidak lahir di tempat yang bagus. Yesus lahir di tempat yang kotor dan bersama dengan keledai-keledai yang ada di situ. Mari kita perhatikan video klip di atas. Suatu hari, sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang malaikat bernama Gabriel mengunjungi seorang wanita muda Yahudi bernama Maria. Apa gerangan sehingga malaikat Tuhan datang mengunjungiku, membawa kabar sukacita ini? Saya masih perawan, tapi saya percaya pada Tuhan. Saya hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Maria dan calon suaminya Yosef tinggal di kota bernama Nazaret. Mereka melakukan perjalanan ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan diri pada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Jarak yang ditempuh mereka dari Nazaret ke kota Bethlehem sekitar 65 mil, dan mereka melakukan perjalanan itu beberapa hari lamanya. Yosef dan Maria tiba di kota Bethlehem. Maria, tunggulah saya di sini sampai saya kembali. Buatlah dirimu nyaman, saya akan mencari tempat untuk kita menginap. Yosef mencari sebuah tempat untuk mereka menginap, tapi semuanya telah penuh. Sudahkah kamu menemukan tempat? Saya tidak menemukan tempat yang layak. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah kandang kosong, tempat para kawanan peternak tinggal. Tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk kita menginap malam ini. Tunggu, saya akan pergi dan membawakan setumpuk jerami segar, agar kau bisa tidur nyenyak malam ini. Malam itu Yesus lahir. Tanpa ranjang bayi, mereka pun membaringkan bayi Yesus ke dalam palungan. Tumpukan jerami mungkin terlihat segar, dan itu bisa menjadikan tempat tidur bayi nyaman. Di malam yang sama, beberapa penggembala sedang mengembalakan kawanan ternak domba mereka di padang rumput yang luas dekat kota Bethlehem. Seorang malaikat pun datang menghampiri mereka. Saya membawa kabar gembira bahwa Sang Mesias telah lahir. Apa? Sang Mesias? Bisakah kami melihatnya? Di mana kami bisa menemukannya? Kamu akan menemukannya terbaring di dalam sebuah palungan. Mari kita pergi dan mengunjungi Sang Juru Selamat kita. Para penggembala ternak tersebut akhirnya pun bergegas menuju kota Bethlehem dan menemukan Yesus di dalam palungan, tepat seperti apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Oh Ibu Suci, kami datang kemari untuk melihat Sang Juru Selamat. Bagaimana Anda bisa tahu tentang kelahiran putra saya? Malaikat menampakkan diri
saat kami di padang rumput dan menyampaikan pesan tentang kelahiran Tuhan. Ya, saya terberkati untuk menjadi ibu Tuhan. Setelah mereka melihat sendiri Yesus, mereka pun menyebar kabar sukacita itu kepada banyak orang, dan semua yang orang mendengarkan sangat-sangat takjub. Beberapa kala kemudian, 3 orang bijak atau 3 orang majus dari negeri timur seberang melihat bintang di angkasa. Tidakkah kau lihat di sana sebuah bintang yang sangat terang? Terlihat sangat berbeda. Kiranya bintang itu ingin menunjukkan sesuatu pada kita semua. Lihatlah, bintang itu bergerak. Mari kita ikuti. 3 orang majus dari negeri timur itu pun mengikuti bintang. Kalau mengikuti bintang itu, mereka harus melintasi sebuah daerah bernama Yudea. Seorang bernama Herodes adalah raja daerah tersebut. Raja Herodes pun memanggil 3 orang bijak tersebut untuk menemuinya. Saya telah mengetahui kabar bahwa raja baru telah lahir. Saya berharap bisa menemuinya. Jika kalian telah kembali, katakan kepadaku, di manakah dia berada. Sesuai titahmu, Baginda. Kami akan melaporkan sekembalinya kami. Kembali, ketika orang bijak tersebut mengikuti bintang. Bintang itu pun akhirnya berhenti tepat di atas kandang ternak dan kemudian menghilang. Mereka pun memasuki kandang tersebut. Ini dia raja kita yang baru. Mereka pun segera membungkuk di hadapan bayi Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur untuk persembahan. Malam itu ketika semuanya sudah terlelap, orang bijak mendapatkan sebuah mimpi. Jangan kembali ke Raja Herodes. Hindari dia. Keesokan harinya, ketika orang bijak itu mengambil jalan berbeda untuk menuju pulang, Raja Herodes berbohong kepada 3 orang bijak itu bahwa dia ingin memuja Yesus. Raja baru itu, saya takut kepadanya. Dia bisa saja menjadi Raja Yudea dan menggantikanku. Aku akan menemukannya dan mengakhiri hidupnya. Dia tidak mengerti bahwa Yesus akan tumbuh besar menjadi Raja para Raja, Raja Kerajaan Surga, bukannya Raja Yudea. Sementara itu, Raja Herodes tetap menunggu kedatangan 3 orang majus. Beraninya mereka tidak kembali dan melaporkan di mana Yesus berada. Tidak masalah. Saya akan mengirimkan pasukan saya ke Bethlehem. Saya akan perintahkan pasukan untuk membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Saya yakin di antara mereka, Yesus adalah salah satunya. Di Bethlehem, Yosef mendapat sebuah mimpi. Yosef, pergilah ke Mesir. Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Maka pergilah ke Mesir di mana kau akan aman. Keesokan paginya, Maria, bersiaplah. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Mengapa suamiku? Bukankah kita seharusnya pulang ke rumah? Tidak. Jangan membahas masalah ini sekarang. Saya akan menjelaskan dalam perjalanan. Yosef mengajak Maria dan Yesus untuk tinggal di Mesir, tempat di mana mereka aman dari Herodes. Dan mereka pun tinggal di sana sampai Raja Herodes meninggal dunia. Dan kemudian mereka pun kembali ke Nazaret. Anak-anak dikasih oleh Yesus, dari video itu kita tahu bahwa Yesus tidak lahir di tempat yang bagus dan indah. Yesus tidak lahir di rumah atau di rumah sakit. Tapi justru Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba. Mengapa Yesus lahir di kandang domba? Sebab tidak ada tempat untuk menginap. Bapak Yusuf dan Ibu Maria berasal di Nazaret. Pada waktu itu Ibu Maria hamil besar, dan ada pengumuman dari Kaisar Agustus bahwa semua orang harus kembali ke negeri asalnya agar namanya tercatat di daerah asalnya. Keluarga Bapak Yusuf berasal dari Bethlehem. Oleh sebab itu Yusuf harus kembali ke negeri asalnya. Sesampainya di Bethlehem, Bapak Yusuf tidak mendapatkan tempat menginap karena tempat penginapan sudah penuh. Satu-satunya tempat yang bisa ditinggali sementara adalah kandang domba.
karena tidak ada lagi tempat menginap. Maka Bapak Yusuf tidak tega melihat Ibu Maria yang sudah sangat kelelahan karena hamil besar. Maka Yusuf menerima tawaran untuk menginap sementara di kandang domba. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus, melalui kisah ini Yesus hendak memberitahukan kepada kita bahwa menyambut kelahiran Yesus tidak harus dengan barang-barang yang mewah dan atau yang baru. Tetapi yang paling penting adalah merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, ketulusan hati, dan kegembiraan. Apa yang maksud dengan kesederhanaan? Sederhana berarti tidak berlebihan, dan tidak berlebihan bisa berarti tidak mengada-ada. Jika tidak punya, tidak berusaha membeli sesuatu yang baru. Sederhana bisa juga berarti memakai barang yang lama yang masih bisa digunakan. Siapa yang bisa memberi contoh hidup sederhana anak-anak sekalian? Contoh lain adalah memakai buku yang masih bisa dipakai, memakai baju yang ada jika orang tua tidak mampu membelikan yang baru. Apalagi kita sekarang sedang mengalami wabah corona, di mana banyak orang tua kita mengalami kesulitan bekerja untuk mendapatkan uang. Karena itu kita perlu dengan kesederhanaan dan tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Anak-anak dikasihi oleh Yesus, ayat mas kita berkata hari ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel adalah sebuah nama yang mengandung makna yang dalam dan sekaligus menjelaskan makna kelahiran Yesus Kristus. Dengan kelahiran Yesus yang disebut Immanuel berarti Allah beserta kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yesus yang disebut Immanuel itu beserta kita menyatakan pemulihan hubungan antara manusia dan Allah yang telah rusak oleh karena dosa. Sebagai anak-anak Tuhan pun kita sangat beruntung memiliki janji yang Tuhan berikan ini, bahwa Ia selalu beserta kita dalam masa bermain kita, dalam masa belajar di rumah atau di sekolah, atau ketika kita dalam bepergian dan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan Yesus yang disebut Immanuel, Dialah yang akan membawa murid-muridnya atau kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga saat Ia datang kembali. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui Natal di sore hari ini kita diingatkan supaya kita setia mengikut Yesus dengan rajin berdoa, setia membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Selamat Natal anak-anakku sekalian, dan selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Salam. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh pendeta kita, yaitu Pendeta Agustinus Limin STH MM. Beliau menggantikan pendeta sebelumnya, yaitu Pendeta Lilitene, dan beliau akan bertugas selama waktu yang ditentukan oleh Sinode menjadi pendeta sekaligus ketua BPM Jemaat Efrata Denohu. Jadi ini perkenalan buat adik-adik, walaupun kita adik-adik belum bertemu secara langsung, tapi kita semua berharap adik-adik dan kita semua bisa bertemu langsung dan beribadah juga bersama-sama secara langsung dengan dipimpin oleh beliau. Ya, adik-adik, kita akan merespon dari firman Tuhan, kita mengangkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak
masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Henok. Dengan penuh kasih, disilahkan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan berita Natal melalui cerita Natal yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta, ini saatnya kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu terus kami alami dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan anak-anak-Mu, secara khusus Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu setahun yang baru kami lewati ini. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah pemeliharaan-Mu akan terus nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, sehingga dalam kami memperingati perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, kami terus mengalami sukacita yang besar yang asalnya dari Tuhan. Saat ini kami telah mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, yang menceritakan tentang bagaimana kesederhanaan yang telah Engkau tunjukkan di tengah perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah kesederhanaan yang Engkau tunjukkan atas kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, itulah juga yang akan menjadi contoh teladan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja-Mu, tengah menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh menikmati lagi sukacita yang besar melalui keselamatan yang Engkau anugerahkan, melalui kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon biarlah Natal yang berkumandang di hati kami pada saat ini, itu juga yang akan mewarnai perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, semuanya boleh mencerminkan kasih Allah, perdamaian yang Engkau sudah nyatakan tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, pergumulan kami sekalian kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu, walaupun kami tidak secara langsung bertatap muka dalam perayaan Natal pada saat ini, tapi kami percaya apa yang kami lakukan saat ini tidak mengurangi makna Natal, makna kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah itu akan terus berkumandang di hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, perjalanan kehidupan kami hari-hari selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu dimanapun mereka berada dan apapun kegiatan yang mereka laksanakan. Inilah kami Bapa, kami datang menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu sambil mengiringi persembahan kita, mari menyanyi Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Baitnya yang kedua. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Baitnya yang keempat. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Kori. Dengan penuh kasih disilakan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih pada sore hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam keluarga kami. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini boleh dipergunakan dimanapun persembahan ini dialamatkan. Yang masih ada dalam perbendaharaan keluarga kami, Tuhan mohon Engkau berkati dan ajar kami agar kami senantiasa bijaksana di dalam mengelolanya. Inilah doa persembahan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak Desi jemput bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian Feliz Navidad. Ayo berdiri dan sambil bertepuk tangan ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pengharapan bagi dunia hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, Ia hadir menerangi setiap relung hati yang dalam kegelapan, putus asa dan tersesat. Pandanglah dan terimalah terang pengharapan dari Allah-Mu yang membawa damai sejahtera. Janganlah padamkan terang lilin yang sudah dinyalakan Tuhan di dalam relung hatimu. Nyalakanlah terus lilin itu agar langkahmu tetap terang menerangi dunia ini. Lilin-lilin itu masih berarti. Jika ia menyala, janganlah menyalanya tertutup oleh keangkuhan kita. Tuhan sudah memberikan pengharapan bagi dunia. Beritakanlah pengharapan tersebut kepada siapapun yang adik-adik temui, supaya dunia juga berpengharapan Tuhan memberikan berkat-Nya dan kepada kita. Kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih, disilakan. Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi manusia karena kehendak Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kami segenap pendeta dan pengasuh atau pembina Smart Jemaat Efrata Nohu mengucapkan selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas. Merry Christmas adik-adik semua. Selamat Hari Natal.